Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang macam-macam doa yang dianjurkan dalam pengobatan, pengertian dan perbedaan pengobatan, sihir, jampi-jampi, dan ruqyah. Anggota saya yaitu Sulistri Wahyuni, saya sendiri Alimat Sa'diyah, dan Roni Sianturi. Macam-macam doa dalam pengobatan. Sebelumnya ada hadis yang menyatakan An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaa, yang artinya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Berikut beberapa doa untuk kesembuhan yang dibaca Rasulullah untuk keluarganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibil ba'syil ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifa'an la yughadiru syaqma. Artinya, Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan karena Kau adalah penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Kau dengan kesembuhan yang tidak menyisakan rasa nyeri. Yang kedua, membaca Yamsahil ba'sa rabban nasi biyadika syifa'u la kasyifalahu illa anta. Artinya, Tuhan manusia, sapulah penyakit ini, di tanganmu-lah kesembuhan itu. Tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali Kau. Yang ketiga, membaca As'alullahal azima rabbal arsyil azimi an yashfik. Artinya, aku memohon kepada Allah yang agung, Tuhan Ar-Rasy yang megah, agar menyembuhkanmu. Yang keempat, bisa membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Yang kedua yaitu sihir. Apa itu sihir? Kata sihir atau sahor yaitu akhir waktu malam dan awal terbitnya fajar. Karena pada waktu demikian bercampur antara gelap dan terang, sehingga sesuatu menjadi tidak jelas atau tidak sepenuhnya jelas. Arti lain dari kata sihir ialah segala sesuatu yang halus dan lembut. Justru itu pula Islam menentang keras perbuatan sihir dan tukang sihir. Tentang orang yang belajar ilmu sihir, Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang artinya, mereka belajar sesuatu ilmu yang membahayakan diri mereka sendiri dan tidak bermanfaat buat mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menilai sihir sebagai salah satu daripada dosa besar yang bisa merosak dan menghancurkan sesuatu bangsa sebelum terkena kepada pribadi seseorang, dan dapat menurunkan derajat pelakunya di dunia ini sebelum pindah ke akhirat. Justru itu Nabi bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqati. Qalu ya Rasulullahi mahahiya. Qala asyirku billahi wasyihru wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqqi
wa aklu riba wa aklu malil yatimi wa tauli yaumaz zafi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, yang artinya jauhilah 7 perkara besar yang merosak. Para sahabat bertanya, apakah 7 perkara itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, yaitu 1. Menyekutukan Allah, 2. Sihir, 3. Membunuh jiwa yang oleh Allah diharamkan kecuali karena hak. Yang keempat, makan harta riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari peperangan. Yang ketujuh, menuduh perempuan-perempuan baik, terjaga dan beriman. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim. Sebahagian ahli fikih menganggap bahwa sihir itu berarti kufur atau membawa kepada kufur. Sementara ada juga yang berpendapat ahli sihir itu wajib dibunuh demi melindungi masyarakat dari bahaya sihir. Al-Quran juga telah mengajar kita supaya kita suka berlindung diri kepada Allah dari kejahatan tukang sihir, yaitu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin nafasati fil uqad, yang artinya, dan aku berlindung diri dari kejahatan tukang meniup simpul. Quran Surat Al-Falaq ayat 4. Peniup simpul salah satu cara dan ciri yang dilakukan ahli-ahli sihir. Dalam satu hadis dikatakan, Man nafasa fi uqdatin faqad sahara wa ma sahara faqad asyrak, yang artinya barang siapa meniup simpul, maka hukum ia telah mensihir, dan barang siapa mensihir maka sungguh ia telah berbuat syirik. Riwayat Tabarani dengan 2 sanad, salah satu rawi-rawinya kepercayaan. Sebagaimana halnya Islam telah mengharamkan pergi ke tempat dukun untuk menanyakan perkara-perkara gaib, maka begitu juga Islam mengharamkan perbuatan sihir atau pergi ke tukang sihir untuk mengobati suatu penyakit yang telah dicobakan kepadanya, atau untuk mengatasi sesuatu problema yang dideritanya. Cara-cara semacam ini tidak diakuinya oleh Nabi sebagai golongannya, sebagaimana sabdanya, Laisa minna ma tatayyara au tutayyira lahu au takahanna au tukuhinna lahu au sahara au husira lahu, yang artinya tidak termasuk golongan kami barang siapa yang menganggap sial karena alamat tahayyur atau meminta ditebak kesialannya dan menenung atau minta ditenungkan, atau mensihir atau minta disihirkan. Riwayat Bazar dengan sanad yang baik. Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, Man ata arrafa au sahiro au kahina fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa pergi ke tukang ramal atau ke tukang sihir atau ke tukang tenung, kemudian ia bertanya dan percaya terhadap apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Riwayat Bazar dan Abu Ya'la dengan sanad yang baik. Dan bersabda pula Rasulullah SAW, La yadkhulul jannata mudminu khamri wala mu'minu bisihri wala qati'u rahimi, yang artinya tidak akan masuk surga pecandu arak,
dan tidak pula orang yang percaya kepada sihir, dan tidak pula orang yang memutuskan silaturahmi. Riwayat Ibnu Hibban. Haramnya sihir di sini tidak hanya terbatas kepada si tukang sihirnya saja, bahkan meliputi setiap yang percaya kepada sihir dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh si tukang sihir itu. Lebih hebat lagi, haram dan kejahatannya apabila sihir itu dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang haram, seperti menceraikan antara suami istri, mengganggu seseorang, dan sebagainya yang biasa dikenal di kalangan ahli-ahli sihir. Jenis-jenis sihir atau santet. Dalam Al-Haul Al-Mufid disebutkan bahwa keharaman melakukan sihir terdiri dari 2 perincian. Yang pertama, sihir yang termasuk perbuatan syirik. Sihir ini dilakukan jika menggunakan perantara para syaitan atau jin-jin kafir. Yang kedua, sihir termasuk perbuatan permusuhan dan kefasikan. Sihir ini digunakan jika tukang sihir hanya sebatas menggunakan perantara obat-obatan atau ramuan dan sejenisnya. Selanjutnya adalah jampi-jampi. Apa itu jampi-jampi? Jampi-jampi secara sosiologis ada kaitannya dengan sikap budaya masyarakat tradisional pedesaan dalam pola hidup sehat, sejahtera, dan aman. Jampi-jampi mempunyai kekuatan magis dan supranatural, berada pada 2 alam, yakni alam nyata dan metafisik. Jampi-jampi atau mantra adalah ucapan atau lafal yang dianggap mengandung kekuatan gaib. Sering digunakan oleh dukun untuk mengobati pasiennya yang sakit atau membuat celaka orang lain. Mantra itu asalnya dari ajaran Hindu, tetapi mempunyai pengaruh terhadap umat Islam di Indonesia yang semula menganut agama Hindu. Selanjutnya adalah ruqyah. Apa itu ruqyah? Di sini saya akan memaparkan beberapa definisi mengenai ruqyah. Ruqyah adalah bacaan-bacaan untuk pengobatannya syar'i, berdasarkan nas yang pasti dan yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan ketentuan serta tata cara yang telah disepakati oleh para ulama. Berikutnya, ruqyah adalah metode penyembuhan dengan cara membacakan sesuatu pada orang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa ular, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Untuk yang selanjutnya, pengertian ruqyah secara terminologi adalah al-uzah, sebuah perbandingan yang digunakan untuk melindungi orang-orang yang terkena penyakit, seperti panas karena disengat binatang, kesurupan, dan yang lainnya. Ruqyah terkadang disebut pula dengan azimah. Fairuz Abadi berkata, yang dimaksud azimah adalah ruqyah, sedangkan ruqyah yaitu ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan terhadap orang-orang yang terkena berbagai penyakit dengan mengharap kesembuhan. Sedangkan makna ruqyah secara etimologi syariat adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencegah atau mengobati bala dan penyakit. Hakikat dalam dari ruqyah adalah seseorang berdoa kepada Allah untuk meminta kesembuhan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimakumullah mengatakan, ruqyah merupakan salah satu bentuk dari doa. Pembagian ruqyah ada 2. Yang pertama, ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Untuk ruqyah syar'iyah yaitu ruqyah yang benar menurut syariat Islam. Salah satu cirinya adalah cara atau prosesi pengobatan ruqyah syar'iyah harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Contohnya, pasien wanita harus tetap menutup aurat dan afdolnya si peruqyah juga wanita. Namun, jika tidak ditemukan atau karena sulitnya mencari peruqyah wanita, maka dibolehkan dilakukan oleh peruqyah pria dengan syarat harus ada pihak mahram dari pasien atau ada orang lain di tempat dilakukannya terapi tersebut dengan maksud menjaga diri dari adanya fitnah,
Peruqyah pria harus menggunakan sarung tangan tebal sebagai media untuk ketika dipandang perlu untuk memegang anggota tubuh si pasien wanita. Jadi intinya, ruqyah yang benar menurut syariat Islam, di mana cara dan prosesi pengobatan tersebut telah dianggap sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua adalah ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah adalah yang biasa dipraktekkan oleh para dukun. Ruqyah di kalangan para dukun dikenal dengan istilah jampi-jampi. Metode yang digunakan ialah bacaan mantra-mantra, pengagungan dan penyebutan setan, orang-orang solih, penghormatan pada bintang-bintang, malaikat, ataupun perilaku-perilaku pada saat ruqyah yang mengandung dosa syirik, bid'ah, atau khurafat. Intinya, ruqyah syirkiyah adalah jenis terapi pengobatan yang biasanya dipraktekkan oleh para dukun maupun paranormal, di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur syirik. Selanjutnya, Ibnu Hajar rahimakumullah menjelaskan bahwa para ulama bersepakat tentang bolehnya ruqyah jika terpenuhi 3 syarat berikut ini. Yang pertama, dengan menggunakan kalamullah, nama-nama atau sifat Allah. Yang kedua, dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang dapat dipahami maknanya. Yang ketiga, berkeyakinan bahwa ruqyah tersebut tidak memberikan pengaruh atau menyembuhkan penyakit dengan sendirinya, tetapi penyakit tersebut sembuh karena Allah. Terakhir, perbedaan sihir, jampi-jampi, dan ruqyah. Yang pertama, sihir adalah sebuah alat untuk memberikan penyakit melalui seseorang dukun dengan ilmu hitamnya. Biasanya sihir dikirimkan karena didasari dendam atau niat yang lain. Yang kedua, jampi-jampi adalah sebuah bacaan mantra yang dipergunakan orang zaman dahulu yang tidak sepenuhnya percaya dengan pengobatan modern atau medis. Jampi-jampi biasanya digunakan untuk penolak bala, pengobatan segala penyakit, dan penangkal kekuatan gaib. Yang terakhir, ruqyah adalah sebuah pengobatan secara syar'i yang didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu kita berkah.